Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat serta siapapun yang mengikuti sunnahnya hingga di akhir. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas seorang pemimpin yang sangat berjasa sekali terhadap umat Islam. Beliau yang saya sangat merasa rugi baru mengenalnya beberapa lama ini, padahal seorang tokoh yang sangat berkontribusi terhadap peradaban manusia dan sejarah Islam tentunya. Bahkan mungkin saya lebih dulu mengenal sosok Aslan dalam film besutan Hollywood, The Narnia. Ya, padahal nama tersebut mungkin saja diambil dari tokoh ini. Beliau bernama Alp Arslan atau Alp Arslan. Arslan dalam bahasa Turki sendiri berarti seekor singa. Ya. Alp Arslan diangkat menjadi sultan, diangkat menjadi pemimpin di negerinya, yaitu Kesultanan Saljuk, setelah kewafatan dari pamannya yang bernama Tugrul Bek. Para pemirsa harus mampu membedakan apa itu kesultanan dengan kekhilafahan. Jadi daulah negara atau kesultanan ini dipimpin oleh seorang sultan, lalu gabungan-gabungan dari kesultanan atau daulah tersebut menjadi sebuah kekhilafahan. Kesultanan Saljuk yang kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah merupakan bagian dari khilafah Bani Abbas, kekhilafahan Bani Abbas yang berpusat di Irak. Akan tetapi layaknya sebuah peradaban, ada masa kejayaan, juga ada masa kejatuhan. Kekhilafahan Bani Abbas berjaya di 250 tahun yang pertama, melahirkan banyak pemimpin hebat, para panglima yang luar biasa. Namun setelah 250 tahun, kekuasaannya mulai berkurang, kemampuan para pemimpinnya turun drastis, sehingga praktis di saat-saat itu, sebenarnya khalifah hanyalah kepemimpinan simbolis saja. Sementara kekhilafahan Bani Abbas dikontrol secara besar-besaran oleh dinasti Buwayhi yang condong kepada pemahaman Syiah. Di sisi lain, di Mesir berdiri sebuah kesultanan yang bernama Daulah Fatimiyah atau Daulah Ubaidiyah yang bermazhab Syiah Ismailiyah. Mereka dengan terang-terangan menyatakan keluar dari khilafah Bani Abbas, lalu mampu meluaskan pengaruhnya sampai ke Maroko, pantai barat Afrika, bahkan menguasai wilayah Syam. Ya, Syam hari ini adalah kumpulan dari negara Palestina, Syria, dan Jordania. Masa-masa yang sebenarnya sulit sekali untuk semua orang, sampai-sampai orang-orang Kristen yang tinggal di kawasan Yerusalem pun merasakan sulitnya di masa itu, karena yang diperangi oleh Daulah Fatimiyah, Ubaidiyah ini bukan saja Ahlus Sunnah, akan tetapi juga para penganut agama Nasrani pun merasakan akibatnya. Bahkan di antara peristiwa besar yang terjadi di saat itu adalah penghancuran sebuah gereja tua di Yerusalem yang sejak zaman Umar dijaga dengan baik oleh umat Islam. Di saat-saat inilah lahir seorang pemimpin yang akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dia adalah Alp Arslan yang diangkat menjadi sultan dari Kesultanan Saljuk, belum genap berusia 40 tahun. Hanya
berumur 35 tahun. Tentu seperti layaknya para pemimpin yang menuliskan sejarahnya dengan tinta emas, dia pun menyelesaikan masalah-masalah internal terlebih dahulu. Pertama yang dia selesaikan adalah memperkuat kekhilafahan, ya. Kemudian berusaha memperkecil pengaruh dinasti Ayyubiyah Fatimiyah, khususnya di wilayah Syam, sehingga Syam kembali lagi ke dalam wilayah kekhilafahan Bani Abbas. Lalu beliau, layaknya seorang pemimpin, menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh oleh Islam. Beliau menyebarkan Islam sampai ke Armenia dan Azerbaijan. Dan ketika Armenia dan Azerbaijan ini masuk ke dalam wilayah Kesultanan Saljuk, mereka sangat bahagia karena Sultan Alp Arslan ini memimpin dengan penuh keadilan. Akan tetapi di sisi lain, Kekaisaran Imperium Bizantium atau Romawi merasa bahwa ini adalah sebuah ancaman baru. Setelah generasi para sahabat, kemudian generasi salafus soleh, tidak ada lagi pemimpin sehebat Alp Arslan yang mampu menyatukan umat Islam, yang mampu memperluas wilayah sampai ke perbatasan Romawi. Maka dengan serta-merta mereka mengambil posisi hati-hati terhadap kemunculan Sultan Alp Arslan ini. Bahkan di saat itu, Romawi sedang dipimpin oleh seorang ratu, ya, yang bernama Eudokia, mengambil kebijakan untuk menikahi seorang jenderal yang sangat berpengaruh di dalam Imperium Roma tersebut yang bernama Romanos. Seorang jenderal yang punya banyak pengikut karena banyak sekali prestasi-prestasi militer yang dia dapatkan, ya, selama dia berkarir di militer. Sebuah langkah yang tepat, mengingat Romanos ini langsung menjabat sebagai emperor, sebagai kaisar Romawi, dan memperkuat bidang militer. Menganggarkan anggaran yang sangat besar untuk merekrut para tentara baru, sehingga Kekaisaran Romawi saat itu memiliki 100.000 pasukan. Kemudian dia mengajak negara-negara Eropa untuk bersatu melawan kekhilafahan Bani Abbas. Hasil dari ajakannya ini, terkumpullah 200.000 pasukan dari seluruh Eropa, berkebangsaan Prancis, Inggris, Jerman, Bulgaria, semuanya masuk ke dalam pasukan koalisi dari Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Tentu di saat itu belum ada Spanyol dan Portugal, karena masih dalam wilayah kekhilafahan Bani Abbas atau kekhilafahan Andalusia, Kesultanan Andalusia. Jumlah pasukan yang sangat banyak ini tiba-tiba menyerang wilayah Anatolia, dan layaknya mereka ketika menghancurkan sebuah wilayah, memasuki wilayah, banyak sekali yang menjadi korban. Kemudian pasukan yang jumlahnya besar ini menuju ke arah Kesultanan Saljuk yang waktu itu pusatnya ada di kota Rai, di wilayah Iran hari ini. Sementara Sultan Alp Arslan sedang berada di Azerbaijan, jarak yang tidak jauh dari ibu kota kesultanan yaitu Rai. Sampailah pasukan 200.000 pasukan Romawi ini masuk ke dalam satu wilayah yang namanya Malazgirt. Mohon diingat nama ini, ya. Malazgirt atau Manzigat adalah sebuah kawasan yang sampai hari ini Presiden Erdogan punya perayaan khusus untuk mengingati sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi pada tahun 1071.
Daerah Malazkir ini yang nantinya menjadi kawasan peperangan antara Kekaisaran Romawi Timur dengan Kesultanan Saljuk. Mendengar kabar tersebut, Alp Arslan sebagai sultan tentunya berpikir realistis. Di pihak musuh ada 200.000 tentara. Bahkan Ibnu Katsir menceritakan bagaimana besarnya bala tentara yang dimiliki Romawi ini, ya. Ada 200.000 pasukan, di dalamnya ada 35.000 pasukan khusus, ya. Kemudian ada 2.000 semacam, kalau hari ini mungkin pasukan tank itu kavaleri atau infanteri. Yang waktu itu memang belum ditemukan teknologi meriam. Meriam itu baru digunakan di masa Sultan Muhammad Al-Fatih, tepatnya tahun 1453. Jadi tembakan jarak jauh pada saat itu menggunakan ketapel, ya, atau dalam bahasa Arabnya manjanik. Yang ada satu manjanik itu saking besarnya itu didorong oleh 1.200 orang. Ya, sedangkan ada 2.000 jenis kendaraan saat itu yang dibawa oleh Kekaisaran Romawi. Sementara di sisi lain, saat itu Alp Arslan setelah bertahun-tahun menyatukan wilayah umat Islam hanya memiliki 15.000 pasukan saja yang terkumpul di Azerbaijan. Ya, setelah berusaha mengumpulkan yang terdekat, hanya berkumpul 20.000 pasukan saja. Nah, disinilah Alp Arslan memainkan peranan sebagai seorang politisi, bukan hanya sebagai panglima perang. Dia pun mengingatkan Kaisar Romanos IV, sebuah perjanjian yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, bahwa kedua belah pihak tidak akan saling menyerang dalam jangka waktu tertentu. Dan rupa-rupanya perjanjian yang ditandatangani oleh Romanos ini hanyalah sebuah tipu daya saja, karena sebenarnya setelah perjanjian itu ditandatangani, justru dia menyatukan seluruh Eropa untuk membuat pasukan koalisi yang begitu besar ini. Sultan Alp Arslan setelah mengirimkan seorang yang bernegosiasi ini, justru yang didapatkan oleh beliau, ya, adalah penolakan yang sangat keras. Bahkan sebelum surat dari Sultan Alp Arslan ini tuntas dibacakan, Romanos menghentikan orang itu dan mengatakan bahwa tidak ada perjanjian perdamaian sampai kami memasuki wilayah Roy, ibu kota dinasti Saljuk, Kesultanan Saljuk waktu itu. Artinya, tidak akan terjadi perdamaian kecuali setelah mereka meluluh lantakkan Kesultanan Saljuk. Dan benar saja, Romanos IV ini bukan hanya ingin menghabisi kekuatan Alp Arslan, dia sudah berbicara dengan para pemimpin pasukannya bahwa ini saat yang tepat untuk menghabisi kekhilafahan Bani Abbas karena dipimpin oleh khalifah yang tidak kuat. Ya. Tapi disinilah letak kekalahan seorang Romanos. Kita tahu bahwa memang manusia pada umumnya terbagi dua. Yang umum tentunya ya manusia yang hanya mengikuti arus kehidupan saja. Imam Rafi'i mengatakan, in lam tazid syai'an ala dunya, kunta anta zaidan ala dunya. Kalau engkau tidak menambah sesuatu untuk dunia ini, maka engkau kelebihan yang menjadi beban bagi dunia ini. Romanos memilih menjadi orang yang memberikan kontribusi besar terhadap dunianya tentu. Tetapi di sisi lain ada satu penyakit, atau lebih tepatnya hari ini karena sedang musim virus, ada satu virus yang masuk ke dalam tubuhnya. Virus itu yang disebut dengan gurur. Gurur ini adalah overconfidence. Terlalu percaya diri, terlalu percaya dengan kekuatan yang dimiliki sehingga meremehkan orang lain. Dia melihat bahwa 200.000 pasukan yang dimilikinya tentunya akan dengan sangat mudah mengalahkan 20.000 pasukan Alp Arslan. Ditambah lagi dengan teknologi
peperangan, ya, persenjataan yang lengkap, tentunya akan sangat mudah sekali melawan 20.000 pasukan Alp Arslan yang sudah bertahun-tahun kelelahan di medan perang. Jadi dengan sombongnya, dia menolak penawaran ataupun mengingat kembali perjanjian tersebut, bahkan kesombongan yang sampai pada melampaui batas, yaitu ketika dia dalam suatu rapat sudah membagi-bagi wilayah kekhilafahan Islam. Ya, jadi para jenderalnya dikumpulin, nanti kamu yang menguasai Mesir, kamu yang menguasai Syam, kamu yang menguasai Hijaz, kamu yang menguasai Baghdad, kamu yang menguasai Kufah. Kesombongan yang sudah sampai pada tingkat keyakinan berlebihan bahwa dia akan menang mudah, dan setelah memenangkan pertempuran dan menghancurkan kekhilafahan, daerah kuasaannya itu akan dibagi-bagi terhadap seluruh pemimpin dalam pasukan. Ketika Sultan Alp Arslan sudah tahu bahwa kondisinya tidak memungkinkan untuk berdamai, maka dia pun mengumpulkan pasukannya. Dan dia mengatakan bahwa di sini tidak ada sultan. Siapa yang ingin pergi dari peperangan ini karena mengetahui bahwa yang dihadapinya bukan main-main, ya, kata dia, siapa yang man aradal insiraf falyansarif, siapa yang mau pergi silakan pergi. Di sini tidak ada lagi sultan yang bisa memerintah dan melarang. Tapi 15.000 orang itu menjawab, kulluna ma'ak, kami bersamamu wahai sultan. Lalu beliau meminta pendapat kepada para ulama. Lihat ya, ciri khas pemimpin hebat itu selalu ada ulama di samping. Beliau meminta pendapat pada ulama, apa yang harus dilakukannya. Lalu ulama itu mengatakan bahwa engkau, anakku, berperang untuk membela agama Allah, dan Allah sudah menjanjikan kemenangan agama ini untuk atau di atas seluruh agama lain. Aku berharap engkaulah yang sudah ditulis namanya untuk memenangkan pertempuran ini. Ya, maka temuilah mereka pada hari Jumat. Lihat, ini nasihat seorang ulama. Temuilah mereka ataupun mulailah peperangan pada hari Jumat tepat setelah matahari tergelincir, artinya jam waktu siang. Untuk apa waktu itu dipilih oleh Sultan atas nasihat dari ulama ini? Karena di saat itulah seluruh umat Islam di seluruh dunia berdoa pada salat Jumat, berdoa untuk kemenangan umat Islam. Maka dipilihlah waktu itu, ya, pada tanggal 26 Agustus tahun 1071, hari Jumat, ya, Sultan Alp Arslan memimpin sendiri sholat Jumat, ya, mengimami sholat Jumat. Kemudian beliau mengatakan setelah sholat Jumat itu kepada pasukannya, wahai pasukanku, sesungguhnya aku berperang hanya mengharap ridho Allah, dan aku bersabar. Kalau aku selamat, maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau Allah merezekikan kepadaku kesyahidan, maka itu adalah sesuatu yang cukup bagiku. Mendengar keteguhan pemimpinnya, seluruh pasukannya itu berteriak Allahu Akbar, ya, dan satu sama lain saling berpelukan dan saling menguatkan. Kemudian Sultan Alp Arslan mengatakan, wahai pasukanku, kalau aku terbunuh, betul-betul terbunuh dalam peperangan ini, maka kuburkanlah aku tidak jauh dari tempatku terbunuh. Dan teruskanlah pertempuran ini, dan yang akan menjadi pemimpin setelahku adalah, inilah anakku Malik Shah, yang akan melanjutkan pertempuran. Setelah itu kemudian, beliau bergerak menuju tempat pertempuran, dan beberapa kilometer saja tiba-tiba beliau melompat dari dari kudanya itu, dan kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segera naik lagi. Dan ada satu hal yang menarik yang dilakukan oleh beliau pada waktu itu, beliau menggunakan pakaian putih bersih, kemudian
beliau melemparkan panah dan tombaknya, hanya membawa pedang. Ini sebuah isyarat bahwa peperangan akan dilakukan dengan cara perang jarak dekat. Karena kalau perang jarak jauh, kita lihat mereka punya manjanik yang begitu besar, umat Islam tidak memilikinya. Maka yang dilakukan adalah perang jarak dekat. Ketika sampai di medan perang, beliau melakukan serangan yang begitu cepat, sehingga pasukan yang paling depan waktu itu, kebetulan pasukan yang paling depan dari Romawi ini adalah orang-orang Rusia, jumlahnya ada 10.000 orang, ini berhasil dikalahkan, bahkan pemimpinnya berhasil ditawan. Di saat itulah, kembali lagi, Alp Arslan menawarkan perjanjian. Ini supaya mudah setelah menang gitu ya, menang sedikit kemenangan, ini menawarkan perjanjian, lebih baik berdamai saja daripada kita lanjutkan peperangan ini. Tapi lagi-lagi, Romanos begitu sombong ya, bahwa dia tidak akan pernah menerima sedikit pun penawaran perdamaian dari Alp Arslan dan pasukan. Maka terjadilah pertempuran yang disebut dengan pertempuran Malazgirt atau Manzikert. Pada tahun 1071, 20.000 pasukan umat Islam melawan 200.000 pasukan koalisi Romawi yang persis seperti strategi yang digunakan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kemarin ketika kita berbicara tentang Sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam peperangan di Hongaria, peperangan Mohawk, dia menggunakan strategi kalau bahasa Indonesianya tang. Jadi membagi kekuatan di kiri dan kanan, sementara yang tengahnya itu mundur. Nah, sementara Alp Arslan ini bentuknya lebih indah lagi, seperti bulan sabit. Jadi dia menyerang dari di kiri dan kanan, kemudian yang tengahnya dibuat mundur seolah-olah itu adalah sebuah kekalahan. Sebuah strategi yang sangat jitu, 20.000 pasukan umat Islam berhasil memporak-porandakan pasukan koalisi Romawi, dan betul saja 20.000 yang menjadi korban saat itu dari pasukan Romawi. Lalu setelah peperangan itu usai, ada seorang tentara yang badannya kecil, umurnya belum menginjak dewasa, dia mendorong seorang tawanan yang ternyata tawanan itu adalah Kaisar Romawi, Romanos IV. Dalam satu diskusi, Alp Arslan pernah mengatakan kepada orang kurus tersebut, kita tidak tahu bahwa mungkin saja engkau yang nanti akan menawan Kaisar Romawi. Dan betul saja candaan Alp Arslan sebelum peperangan itu ternyata betul-betul orang yang dia sebutkan dengan postur tubuh yang kurus, yang ya tidak menunjukkan keperkasaan seorang prajurit, betul-betul dialah yang menawan Romanos dan membawanya ke kemah milik Alp Arslan. Di saat itulah Alp Arslan mendekati Romanos, ya, dan ada satu kejadian menarik, dia menjitak kening Romanos tersebut 3 kali dan mengatakan, saya sudah tawarkan kepada engkau untuk berdamai, ya, tapi engkau bersikeras untuk memulai peperangan ini, dan dengan sombongnya engkau sudah mengatakan bahwa yakin sekali akan berhasil menaklukkan pasukan ini, bahkan sampai menguasai ibu kota Kesultanan Saljuk. Di saat itulah Alp Arslan mengatakan, kalau aku yang menjadi tawanan, kira-kira apa yang kamu lakukan kepadaku? Romanos mengatakan, kullu qabih, kami akan melakukan semua tindakan yang buruk kepadamu. Nah, kalau sekarang apa yang kau sangkakan, apa yang engkau sangka aku akan melakukannya kepadamu? Kata Romanos, kemungkinan aku dibunuh, kemudian kepalaku akan dibawa keliling ke Kesultanan Saljuk, atau mungkin saja, tapi kemungkinan ini kecil, engkau akan memaafkanku dan menukar aku dengan sejumlah uang. Kata Alp Arslan, pilihan saya justru yang kedua. Saya tidak menginginkan apapun darimu kecuali tebusan. Ya. Maka disepakatilah ataupun dimintalah harga untuk Romanos ini sebesar 1,5 juta dinar. 1,5 juta dinar ini kali aja berapa? 3 juta rupiah, berapa angkanya itu? Itu katanya menurut Ibnu Katsir sama dengan seluruh penghasilan wilayah Syam di saat itu. 1,5 juta dinar untuk harga seorang Romanos. Inilah satu-satunya Kaisar Romawi yang berhasil ditawan dan dilakukan tebusan sebagai tawanan perang.
Jadi selain Romanos tidak ada kaisar Romawi yang kalah perang kemudian ditebus seperti itu. Tetapi Romanos mengatakan kami tidak, ataupun negara kami tidak punya anggaran sebesar itu. Kalaupun dioptimalkan mungkin ada sekitar 300.000 dinar. Maka Alp Arslan menyepakati harga itu dengan tambahan seluruh tawanan muslim di seluruh kekaisaran Romawi harus dibebaskan. Ya. Romanos tinggal bersama umat Islam selama 1 minggu, dan selama seminggu itu beliau dimuliakan, tidak dihinakan, bahkan makan bersama sultan, ya. Kemudian diberikan pakaian terbaik, dan setelah 7 hari dikawal 5.000 pasukan umat Islam sampai ke wilayah perbatasan yang aman. Ya. Itulah keadilan Islam dan pemimpin muslim. Walaupun dia memenangi pertempuran, tetapi tidak membuatnya sombong, tidak membuatnya menjadi kasar, tidak membuatnya menjadi galak terhadap musuh yang dikalahkannya tersebut. Maka sampailah Romanos di Konstantinopel pada saat itu, dan sebuah kekalahan yang membuat malu seluruh kekaisaran Romawi Timur, sehingga Romanos dicabut kekaisarannya, langsung digantikan oleh Mikhail, anak dari ratu yang sebelumnya memimpin. Nah, akan tetapi Romanos ini melakukan perlawanan, bertahun-tahun berperang, menjadi buronan, dan pada akhirnya dia berhasil ditangkap. Dan di saat ditangkap itulah beliau dihukum dengan cara yang sangat sadis sekali, yaitu kedua matanya dibutakan dengan besi panas. Kenapa mereka lakukan itu? Mereka mengatakan kesombongannya sudah membutakannya, tidak melihat kekuatan musuh, maka buat apa dia memiliki 2 mata lagi? Lihat, Romanos tidak mendapatkan perlakuan yang sama dari bangsanya sendiri. Di saat Alp Arslan memaafkan dan memuliakannya, tetapi bangsanya sendiri karena malu, mempermalukan seorang jenderal yang sudah berprestasi sebenarnya, tapi kalah dalam pertempuran yang sangat menentukan ini, kedua matanya lalu dibutakan dan dibiarkan hidup sendiri sampai beliau mati dalam penderitaannya karena luka-luka di kedua matanya itu tidak berhenti mengeluarkan darah dan nanah selama berbulan-bulan. Inilah kisah yang bisa kita dapatkan dari seorang Alp Arslan dan seorang Romanos, seorang kaisar yang terlalu sombong, terlalu percaya diri sehingga menyepelekan musuh, tidak menghitung kekuatan musuh, tidak mengatur strategi peperangan. Dia pikir dengan jumlahnya yang 10 kali lipat dari pasukan yang dihadapinya, dia akan memenangkan pertempuran itu dengan mudah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan seperti kemenangan-kemenangan yang didapatkan oleh generasi terbaik, generasi para sahabat. Alp Arslan, Sultan Alp Arslan menjelma menjadi seorang sultan yang sangat berhasil dalam kepemimpinannya. Berkat dari seorang menteri yang mendampinginya selama memerintah. Mungkin boleh menteri ini disebut sebagai menteri koordinator segala urusan. Segala urusan kekhilafahan, kesultanan itu diatur oleh orang ini. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan Menkosaurus. Kalau Menkosaurus zaman Harun ar-Rasyid kemarin kita cerita karena mentalitasnya memperkaya diri dan keluarga, maka rusaklah negara. Tapi ini kita berbicara tentang menteri yang mengurusi segala urusan, tetapi yang dia pentingkan adalah negara, yang dia pentingkan adalah rakyat, yang dia pentingkan adalah pemerintahan yang kuat. Maka muncullah Kesultanan Saljuk menjadi sultan yang lebih besar, kesultanan yang lebih besar dari kekhilafahan Bani Abbas. Siapa sosok menteri tersebut? Insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.